Pemirsa, aparat kepolisian di Kalimantan Utara menangkap sejumlah tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Mirisnya tersangka baru selesai menunaikan ibadah haji. Warga di desa Sempayang dikejutkan dengan upaya penangkapan oleh jajaran Polres Malinau, Kalimantan Utara terhadap seorang wanita berinisial HH, usia 45 tahun yang baru saja menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Penangkapan dilakukan di sebuah warung di Jember, Jembatan Sengayan, Jalan Trans Kalimantan Tanjung Belimbing, Malinau, Kalimantan Utara. Ternyata wanita itu ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang. HH diduga memiliki warung makan yang menjual miras dan jasa prostitusi. Korban dibiayai keberangkatan ke Malinau dan dijadikan modus utang yang harus dibayar pelaku. Utang dibayar korban dengan cara melakukan jasa prostitusi. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ditangkap usai beribadah haji, sudah bergabung bersama kami ada Kasat Reskrim Polres Malinau, ada Ibtu Wisnu Bramantio. Selamat sore Pak Wisnu, apa kabar? Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Wisnu, bagaimana kronologi penangkapan wanita muncikari yang baru saja pulang beribadah haji di Tanah Suci? Oh ya, perlu saya jelaskan bahwa kegiatan kami ini sudah dimulai penyelidikan dari tanggal 27 Juni, Mbak. Kami periksa saksi bahwa kami temukan fakta bahwa tersangka inisial AK itu melakukan tindak pidana perdagangan orang, namun yang bersangkutan masih dalam situasi menjalankan ibadah haji. Sehingga pada sekitar tanggal 14 Juli, ketika yang bersangkutan sudah tiba lagi di Malinau, kami lakukan penangkapan dan kami tetapkan sebagai tersangka. Seperti itu, Mbak. Apakah masih ada pelaku lainnya yang tengah diburu polisi dan masuk ke dalam jaringan tindak pidana perdagangan orang ini, Pak? Untuk sementara, hasil penyelidikan kami dan penyidikan ditetapkan satu tersangka, Mbak. Untuk yang lain masih kami dalami untuk keterlibatan pihak lain. Seperti itu. Sejak kapan pelaku ini menjalani aksinya, Pak Wisnu? Dari informasi yang kami dapat, yang bersangkutan itu menjalankan aksinya itu baru 2-3 bulan, Mbak, di wilayah Malinau. Baik, seperti apa modus yang dilakukan oleh pelaku dan sudah berapa korban yang masuk jerat prostitusi pelaku? Modus yang bersangkutan yaitu merekrut dengan cara memberikan ongkos, memberikan uang jaminan, dijanjikan pekerjaan, namun ketika tiba di lokasi yang dijanjikan, yang bersangkutan tidak menepati janji, kerjanya tidak sesuai, dengan gaji yang tidak sesuai, namun semua biaya yang telah dikeluarkan tersangka itu dianggap hutang. Jadi mau tidak mau, korban ini dipaksa membayar hutang dengan semua surat-suratnya, KTP, SIM segala macam ditahan agar si korbannya tidak bisa lari, Mbak. Dan si korban dituntut untuk melunasi hutang tersebut yang tidak tahu secara persis rinciannya. Bersangkutan menyebutkan bahwa hutang kamu 20 juta, jadi wajib membayar seperti itu. Makanya dengan hal itu terjadi eksploitasi seksual di situ. Baik, sudah berapa orang yang menjadi korban dan dari mana asal para korban ini? Apakah dari berbagai daerah di luar wilayah Kalimantan Utara atau seluruhnya memang warga yang tinggal di wilayah Kalimantan Utara, Pak Wisnu? Dari pengungkapan yang kami dapat itu bahwa ada 5 orang yang semuanya itu warga luar, Mbak, luar Kaltara, dari Jawa. Dari Jawa. Dari mana pelaku dan korban saling mengenal? Pelaku dan korban saling mengenal itu rata-rata kenal dari orang, Mbak. Dari orang dikasih tahu bahwa dia pengen bekerja. Yang tersangka ini mengambil kesempatan itu dengan menjanjikan pekerjaan namun tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
Baik, terima kasih Ibnu Wisnu Bramantio, Kasat Reskrim Polres Malinau telah bergabung bersama kami di iNews Sore.